Berjumpa di sini dan video ini saya akan bahas Luffy akan menjadi orang yang mewujudkan mimpi dari Shirohige. Nah, mari tanpa basa-basi lagi kita langsung saja wadaw. Nah, seperti biasa sebelum lanjut video ini jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan bel notifikasinya ya. Karena kalian tidak akan tertinggal informasi menarik seputar One Piece hanya di channel Devil Nomi. Serta pastikan sebelum kalian komen apapun, kalian menonton video ini sampai habis, jadi tidak ada informasi yang miss dan juga yang setengah-setengah. Dan buat kalian juga yang ingin merchandise Devil Nomi, kalian bisa langsung klik link di deskripsi video. Oke, di video kali ini kita akan bahas mengenai impian Luffy dan hubungannya dengan orang banyak. Mungkin satu yang paling jelas dengan Roger lah ya, impian dari sang Raja Bajak Laut yang pastinya nanti akan diwujudkan oleh sang kapten kita, yaitu Monkey D. Luffy. Tapi perlu kita ingat juga nih, terdapat karakter yang sama pentingnya dengan Roger ini yang tentu saja itu adalah sang rival utamanya alias Edward Newgate aka Shirohige. Di mana fit di antara keduanya ini sudah dibangun sejak lama sekali oleh Oda Sensei. Ya contohnya terkait kata-kata Shirohige orang yang paling dekat dengan One Piece ini, yang bahkan hubungan antara keduanya pun sangatlah kuat sekali. Bahkan ketika di flashback Kozuki Oden pun yang diperlihatkan adalah clash di antara kedua orang ini, yang bahkan akhirnya Shirohige meminjamkan krunya untuk Roger, yang bahkan Roger sampai ke pulau terakhir. Ini sebenarnya sesuatu yang sangat luar biasa. Ya, untuk Rocks yang rival utama Roger memang masih misterius sih, jadi masih belum banyak lah ya yang bisa dibahas terkait Rocks dan juga Roger ini. Nah, kenapa di sini saya bilang dan bawa-bawa kembali karakter Shirohige ini? Karena kita lihat sebelumnya di satu chapter yang sangat penting sebelum masuknya ke tier selanjutnya perang Onigashima ini, yaitu pertarungan dua Yonko versus Fourth Generation di puncak itu terjadi di chapter 999. Lagi-lagi Oda melihatkan flashback dari S dan tentu saja ada Shirohige di dalamnya. Ya, bukankah itu sudah sebagai satu mimpi lain yang perlu diraih yang penempatan chapternya bahkan sebelum Luffy berhadapan langsung dengan Kaido, yang bahkan kata-kata Shirohige di chapter itu adalah, kau pikir seseorang sepertimu bisa melakukan apa yang Kozuki Oden tidak bisa lakukan. Yang sebenarnya Oda sendiri sudah berkata secara langsung melalui Shirohige sebelum time skip tepatnya, itu pun setelah Luffy menggunakan Hausoku no Hakinya agar mereka semua mensupport Luffy apapun yang terjadi. Jadi jika kita sambungkan dengan momen di chapter 999 barusan, yang saya katakan adalah S masih mencoba untuk melobi Shirohige agar mereka pergi ke Wano Kuni dan bertarung melawan Kaido. Tapi Shirohige tetap menolaknya karena seperti kata-kata Marco juga akan terjadi banyak kerugian jika bertarung melawan Kaido saat itu. Yang lagi-lagi Shirohige pun berkata Kaido terlalu kuat yang bahkan Oden tidak bisa mengalahkannya. Dimana sebenarnya insiden itu terjadi tidak lama setelah S menjadi komandan divisi kedua di kapal Shirohige ini. Yang berarti tidak lama juga lah sebelum Luffy akhirnya mulai berlayar ke lautan. Jadi jika kita urutkan dari waktu dan secara kronologisnya, Shirohige tua yang disebut sebagai manusia terkuat pun ada banyak hal yang belum bisa dia lakukan atau dia raih. Pertama yang tidak bisa dilakukannya adalah membalaskan dendam Oden dan menendang Kaido dari Wano Kuni. Mengingat itu juga adalah salah satu janji S kepada Wano Kuni, ya lebih tepatnya kepada Tama lah. Yang kedua adalah dia juga tidak bisa mengalahkan Shanks, yang padahal Shanks sendiri menantang Shirohige di kapalnya langsung. Tapi untuk ini memang tidak ada pemenangnya sih, cuma entahlah kenapa Oda memberikan foreshadow seperti itu dan membuat mini clash di antara kedua orang itu. Lalu dia juga tidak bisa mengalahkan angkatan laut dan menyelamatkan salah satu anak buahnya alias Portgas DS lah, karena dia sudah tua dan sakit-sakitan juga. Yang bahkan dia tidak bisa membunuh Kurohige, orang yang membuat anaknya tersiksa itu, dan satu-satunya juga yang melanggar aturannya sebagai anaknya. Hingga di ujung kematiannya, kata-kata Shirohige terkait perang besar melawan pemerintah dunia dan seseorang yang akan menemukan One Piece. Itu adalah urutan kronologi yang tidak bisa dan tidak dia lakukan, yang pastinya akan menjadi clue juga untuk diwariskan nanti kepada seseorang. Nah, untuk yang pertama jelas lah ya, Luffy sudah berada di jalur yang sama, yaitu sekarang dia sedang mencoba menyelamatkan Wano Kuni dan mencoba mengusir Kaido
Kaido keluar dari Wano Kuni ini. Hal yang bahkan Shirohige tidak bisa lakukan pada saat itu, karena yang pertama kita pun tahu kondisi dia pada saat itu sudah sakit juga, karena kepalanya sudah ditutup oleh semacam topi karet itulah. Dimana punya teori lain yang berkata bahwa Shirohige ini menderita kanker, makanya dia menutupi rambutnya hingga seperti itu. Karena kita pun lihat sendiri di masa primanya, Shirohige membiarkan rambutnya terurai bebas yang bahkan menjadi ciri khas dari Shirohige ini. Yang berarti ketika dia menutup kepalanya itu, pasti ada hal lain yang akhirnya harus membuatnya menutup sesuatu itu. Dan prediksi saya adalah karena dia mempunyai kanker juga. Yang toh sama kan dengan Roger, kedua orang terhebat ini tidak bisa menahan suatu penyakit yang menimpanya. Dimana untuk hal yang kedua adalah, atau kronologi yang kedua, jika rutenya akan sama, maka hal selanjutnya akan terjadi adalah Luffy akan bertemu dengan Shanks, mengingat di awal tahun juga nih, Oda bilang jika seseorang berambut merah akan bergerak di tahun 2021 ini. Ya memang udah sampai November sih, tapi masih belum kelihatan untuk Shanks ini akan bergerak. Atau mungkin rambut merah yang dimaksud ini memang benar-benar Kid atau mungkin Big Mom, yang keduanya pun sama-sama berambut merah. Dimana dari orang-orang yang diakui Kaido, hanya Shanks juga lah satu-satunya manusia yang masih hidup yang ada. Walaupun sejujurnya untuk hal ini, apakah akan Oda buat agar Luffy melampauinya secara langsung atau tidak? Karena bisa saja mereka ketemu setelah arc Wano Kuni ini, tapi ya tidaklah sampai Luffy mengalahkan Shanks atau begitunya. Dimana poin selanjutnya adalah terkait menyelamatkan satu orang lain. Ini bisa saja polanya mirip dengan Enies Lobby. Ya tapi nggak akan terulang kembali lah seperti Robin yang tertangkap, melainkan satu orang lain yang masih belum jelas keberadaannya. Ya benar, tentu saja karakter itu adalah Sabo, sang komandan revolusioner, orang nomor 2 dari pasukan revolusioner, yang lagi-lagi itu adalah saudara dari Luffy. Ya mirip lah seperti Ace juga yang gagal dia selamatkan. Lagi-lagi polanya masih serupa, saudara dari Luffy yang tertangkap dan segalanya itu. Ini akan membuat cerita masuk ke ranah pemerintahan dunia dan arc-nya akan muncul untuk para pasukan revolusioner bergerak. Di sini kita akan melihat Monkey D. Dragon. Dan tentu saja pada saat itu Kurohige pun akan ikut bergerak juga, dimana akhirnya pertarungan yang sudah ditakdirkan sejak lama. Kurohige Pirates versus Mugiwara Pirates. Waduh, ini bakal mantap sekali nih. Dan inilah yang tadi saya bilang juga, jika Shanks akan secara tidak langsung dia lampaui jika memang ini benar terjadi nih. Shanks kalah di tangan Kurohige. Hingga akhirnya Luffy berhasil menemukan One Piece dan mengetahui sejarah dunia. Ini juga yang akan berhubungan langsung dengan akhir cerita ini alias Imu Sama itu. Dan jika benar akan seperti itu, maka Oda memberikan kronologi yang berurutan sekali kepada Luffy ini, dengan cara membuat Luffy berhasil melakukan hal yang Shirohige tua tidak bisa dia lakukan. Ingat di sini saya bilangnya Shirohige tua ya, karena jika Shirohige muda sih saya yakin dia sangat kuat sekali. Dimana lagi-lagi saya jelaskan kenapa Oda memperlihatkan Shirohige yang tidak bisa menyerang Kaido atau Wano Kuni di posisi seperti itu, karena lagi-lagi dia sudah menderita penyakit. Nah mengenai angkatan laut atau pemerintahan dunia itu sebenarnya bisa jadi satu hal yang sama atau mungkin terpisah sih, mengingat kata-kata dari Gorosei terkait angkatan laut hanyalah tampilan luar dari pemerintahan dunia ini sendiri. Tapi ya tentu sajalah jika menantang pemerintahan dunia, tetap saja angkatan laut duluan lah yang perlu mereka hadapi. Nah jadi itulah menurut saya terkait mimpi Shirohige yang akhirnya akan Luffy raih, yang seakan-akan kenapa Oda harus memberikan clue tersebut di chapter 999 lalu. Nah jadi itulah menurut saya terkait mimpi Shirohige yang akhirnya akan Luffy raih, yang seakan-akan kenapa Oda harus memberikan clue tersebut di chapter 999 lalu. Nah jadi itu untuk video ini, kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan buat kalian juga yang ingin join membership channel Filmnomi, kalian bisa langsung klik tombol join di sebelah tombol subscribe. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalau kalian suka, dislike aja kalau nggak suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share video teman kalian. Gue di Film pamit, and I'll see you guys next time.